Seperti ngaji ini dalam rangkulan Allah. Disaksikan oleh Allah, didengar oleh Allah. Disaksikan oleh para malaikat itu ngaji itu. Cuma malaikatnya nggak kelihatan. Terus memikirkan Allah, kita kerja mengingat Allah, kerjanya melaksanakan perintah Allah, itu semangat. Kepanasan karena mencari ridha rahmat Allah. Ilahi anta maksud ya Allah, engkau tujuanku, ridha matlub. Apapun yang kulakukan ya Allah, hanya keriduanmu yang ku cari. Atini mahabbataka, aku usaha, aku memberikan nafkah, aku memberikan sedekah infak syariah semata-mata atini mahabbataka. Aku menasihati istriku semata-mata karena ingin dicintaimu ya Allah. Aku ngaji karena ingin dicintaimu ya Allah. Apapun yang kulakukan atini mahabbataka, aku mengharap cintamu. Ya malah itulah sebut zikir Allah itu supaya ingat anta maksud wa ridhaka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifataka, supaya lebih mengenal, lebih akrab. Asik itu deh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kita. Kemana kita pergi, Allah selalu bersama kita. Kita ini diliputi, tenggelam di dalam lautan keakbaran, keagungan seluruh sifat Allah. Kemana kita dan di mana kita berada, itu rahmannya Allah selalu. Sementara rahim itu kan harus khusus gonang mukmin beloko. Rahman itu bagi orang kafir, munafik, fasik, ya rahman. Diberi nikmat, diberi rezeki, hewan segala macam. Maupun tukang paling tetap dikasih hidup, dikasih makan, tukang WTS bagi payuba itu. Rahim itu khusus orang untuk mukmin. Siapa sih mukmin itu? Ya para nabi dan rasul. Dan siapa lagi? Orang pengikutnya yang mengikuti ajaran nabi dan rasul. Nikmat khusus. Itu di dunianya apa nikmat khusus? Orang yang senang ibadah. Orang yang senang mengikuti lintasan baiknya. Orang yang berusaha selalu menjauhi apa sifat-sifat jeleknya. Senang ibadah, senang beramal baik, itu nikmat khusus itu. Nikmat yang luar biasa. Untuk apa nanti diberi nikmat khusus itu? Di yaumil qiyamah didokhirkan oleh Allah berbentuk surga. Jadikan hati kita raudhah-raudhah, taman-taman surga. Rumah kita, dimanapun tempat, mobil kita, Anda jadikan raudhah, tempat ibadah. Taman surga. Taman surga itu tempat ibadah. Mohon ampun, ingat Allah, amal baik. Disambil. Termasuk suluk ihsan itu, dipraktekkan suluk ihsan. Suluk salat, suluk ihsan itu dipraktekkan. Nanti supaya punya filter, mana ahli Allah, mana ahli ilmu. Yang Nabi takut itu ada. Nabi mimpi dengan Rasulullah SAW itu. Yang namanya mimpi gitu. Di sana tuh ada rumah besar, segi 4 rumahnya. Nabi ke sana masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata tuan rumah. Hadza Muhammad. Hadza Muhammad. Jika saya nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, dalam mimpi namanya. Itu ditunjukkan oleh tuan rumah. Itu Muhammad SAW. Itu Muhammad SAW. Begitu masuk Rasulullah sedang duduk, itu bersinar. Yang namanya dalam mimpi. Itu dari sini itu bersinar. Habis salaman, cuman Rasulullah berdoanya tidak terdengar dalam mimpi itu. Setelah berdoa, Rasulullah itu mengasihkan tangan, saya cium tangan, saya mundur. Jadi pulangnya itu mundur. Kata Nabi, coba kamu lihat itu ulama. Itu duduk di piring. Dia terbang di piring. Dia duduk di piring besar.
pakai jubah diudang-udang. Dia bicara nggak mau berhenti. Itu lama-lama pendek sehingga tidak ada badannya. Sudah tidak ada badannya, dia tinggal kari kepalanya yang diudang. Ngomong baik, lama-lama seperti balon yang dikasih air itu. Enyor. Sampai Habib pulang lagi dan ketemu dengan tuan rumahnya, kita permisi, assalamualaikum. Itu yang Habib takut. Apa mananya itu? Itulah akhir zaman. Itu sekitar 25 tahun yang lalu. Itu ingat banget. Apa mananya? Ingat kepada hadis Nabi bahwa nanti akhir zaman orang yang tahfidz. Banyak yang tahfidz bukan berarti hafal Quran saja. Termasuk orang-orang yang ngerti agama, maksudnya tahfidz itu hanya sebatas tenggorokan. Dia bicara agama tanpa hati. Piring mananya makanan. Hanya memikirkan kepentingan pribadi. Hanya mementingkan kepentingan golongan. Bukan umat ini diajak menjadi hamba-hamba Allah. Sekarang banyak terjadi. Quran hadis digunakan sekutu-sekutu hawa nafsu. Hanya untuk kepentingan kita. Hanya untuk kepentingan golongan. Hanya untuk kepentingan politik. Yang ngerinya lagi, ya kalau kita melihat di medsos makanya males tuh. Nyari kiai-kiai yang bahasanya bagus, bahasanya kotor, menghina, mencaci, mencela, pengikutnya kiai-kiai lagi. Taruhlah orang awam nggak masalah. Ini kiai. Dan tak siapa Allah alam lah. Rame di medsos. Wa qulu qawlan sadida. Padahal itu firman Allah, berbicara dengan pembicaraan yang baik. Tegas. Boleh, tapi jangan kasar. Jadi kalau sudah begitu kan umat tuh kasihan. Jadi gunjang ganjing ini 5 tahun lagi kan? 5 sampai 6 tahun lagi. Tahun nanti Prabowo kalau udah dilantik kuat nggak 5 tahun. Tapi hari ulama nusoleh tetap mendoakan selalu. Begitu melihat kekacauan, melihat segala macam kayak gitu. Allahumma hdina siratal mustaqim. Suratul anbiya wal mursalin gitu. Atau Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Supaya kita tetap semua kaum muslimin beri petunjuk. Kasihan orang-orang awam seperti kita gitu. Bingung. Tapi kalau kita ngaji hati enggak apa. Punya filter. Mana ahli Allah, mana ahli fulus, ahli dunia, mana ahli ilmu. Kalau ahli-ahli Allah itu menerangkan itu fakta. Karena dia pelaku. Tidak samar menerangkan. Nah ini kakaknya juga murid. Cuma dia sebelum ngaji ke Abi itu dia ragu terus. Pusing mikirinnya. Mikirin bapaknya, mikirin kakaknya, ngaji ke sini pusing. Ini orang preman begitu mungkin gitu. Seuntan waktu itu. Berguru sama preman begitu. Jadi kalau keluar saya pakai plepis Pak. Pakai pakai pet, kacamata hitam. Nah, dengan cara itu ternyata tidak sedikit orang-orang tertarik dan banyak ngaji. Jadi kalau pakai begini, kita datang ke preman-preman nongkrong di jalan itu, bau surga, bau surga. Itu udah kedulan begitu itu. Tapi kalau dengan pakaian preman, kita nggak dianggapnya pengusaha kadang. Ngobrol, lari ke agama. Itu anak-anak Cikampek itu yang gambarnya di sini, waktu sekolahnya kehabisan buku gambar tuh. Jadi gambarnya di sini Pak. Banyak sini nih. Sampai ke tangan, gambar perempuan, apa betisnya.
Dengan cara seperti itu mereka tertarik akhirnya ngaji. Itu banyak yang seperti itu. Saya senang Pak gaul dengan mereka. Kalau ke sini kita menghormati mereka dulu. Kiai belakangan. Kiai tersinggung, saya baca Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yadhul yatim. Ini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini mereka miskin. Kalau kiai udah kaya dengan ilmunya, ini yang miskin harus kita perhatikan dulu. Sudah selesai baru kiai. Ya mau nggak mau kiainya kan kena dibacakan Quran, nggak tabe bahaya dia. Aduh ya deh. Itu yang saya takuti. Termasuk takut saya juga seperti apa mimpi saya dengan Rasulullah yang menunjukkan ulama itu. Ya Allah, apakah ya Rasulullah saya ini takut termasuk golongan itu. Nah, ini abitun kunang apa sih kalau keluar itu dengan pakaian preman, bukan nyamar apa? Satu menjaga, satu bukan nggak bisa ngaji, gitu. Takut orang sebut saya itu kiai. Yang kedua menjaga sombong, karena jamaah udah banyak. Gitu. Kalau begini terus, orang cium tangannya beda Pak ke saya tuh, gitu. Kalau kita ketemu dengan kiai, orang-orang salaman biasa. Tapi kalau ke kita doang. Kalau ini habis makan sama peda itu bersih udah. Gitu. Hilang baunya udah. Nah itu malu dengan pakaian preman kan bingung. Ke Jawa kemana itu? Ya salin bawa. Kalau udah baru salin. Kalau pertama datang ya pakaian preman ngobrol ngalir gitu. Buat ada acara baru kita salin. Jadi ngejaga supaya tidak sombong, supaya kita duduk di mana aja terbiasa. Kalau ke Cikampek itu di anak-anak preman itu, ya kita duduknya di pinggir jalan, nongkrong sama mereka ngudut ngopi di situ, udah nggak apa-apa sampai lagi dinas. Udah sini aja, oh bisa nanda, dibang sebentar. Itu kadang mereka senang gitu ada dengan cara itu gitu. Tekad dan kesungguhan tegakkan akhlak mulia. Nah, kenali Allah, Pak. Kenali Allah. Sejauh mana kita menyembah Allah dan kita kenal kepada Allah. Barangkali mau nanya boleh? Nanya apa aja. Kalau bisa dijawab, dijawab. Kalau nggak, diam. Jadi, yang usul masalah yang tidak boleh marah. Emang nggak? Kan biasanya namanya marah itu identik dengan omongannya. Betul. Tapi gimana kalau marah tapi mendiamkan? Maksudnya marah sama anak apa? Enggak diajak ngomong istilahnya. Boleh dalam arti mendidik, tapi hatinya doakan. Ya Allah, ampuni anakku ya Allah. Jadikan anakku mutiara-mutiaramu yang kau cintai, yang kau rahmati. Jadikan dia ahli jannah ya Allah. Kayakan dia dengan kaya yang sosial ya Allah. Itu hatinya. Kita mendiami istri karena istri itu cerewet umpamanya atau lagi ada masalah lah. Kita diam untuk mendidik. Boleh ngomong tapi jangan kasar. Apalagi bahasa hewan jangan. Allah murka itu. Di hatinya, sekalipun kita merengut, diam. Di hatinya jangan. Ampuni istriku ya Allah. Dia yang ngurusku, dia yang ngurus anak-anakku. Ampuni dosanya ya Allah. Jadikan istriku ahli jannah ya Allah. Kayakan kami dengan kaya yang sosial ya Allah. Gitu. Jadi kalau kesal sama keluarga itu, ya Allah ampuni dosanya. Jadikan dia ahli jannah ya Allah. Karena di saat istri merengut, Allah murka Pak. Sampai ibadahnya nggak diterima. Itu coba baca itu di apa itu? Irsadul ibadah sabil rosan bab rumah tangga itu. Di mana seorang istri murka benci sama suaminya, suaminya merengut sebelum suaminya tertawa. Sampai Allah murka, semua makhluknya murka. Mantak di saat itu kita kesal sama istri. Ya Allah ampun istriku ya Allah. Dosanya ya Allah. Dia ngurus anak-anakku yang ngurusku ya Allah. Jadikan dia ahli jannah ya Allah.
Kayakan kami dengan kaya yang sosial. Wah, malaikat rahmat betah mau pergi jadi nggak jadi tuh. Kalau kita kan enggak, modar sih lah. Ahli neraka sih. Jangan. Itu bagusnya. Jadi diam boleh dalam arti mendidik, tapi hatinya doakan dia. Coba kalau masak sesekali pandang, Pak. Ya Allah, mau-maunya dia masak, wangi masih kurang, ngurusin bocah, malam rebutan sama kita, tapi dimarahin juga. Doakan itu. Ya Allah, ampuni dosa istriku ya Allah. Jadikan dia ahli jannah ya Allah. Kayakan kami dengan kaya yang sosial. Coba samperin lagi nyuci piring. Dirangkul, kecup dari belakang. Aduh, dunia tuh lega menurut perasaan dia tuh. Udah nyuci piring, diperengutin terus, dimarah-marahin. Waduh, gak ada benernya. Siapa yang dosa? Sampean tuh ahli dosa. Tapi ngerasa berdosa. Coba hari Jumat, pulang Jumat. Nah, sini sebentar. Atau samperin. Ayah pulang Jumat, dari Jumat ke Jumat barangkali ayah punya sikap bahasa tingkah yang tidak berkenan di hatimu. Yang menyinggung perasaanmu. Ampuni ayah, mahnya. Ampuni ayah. Cium tuh keningnya. Seloyong pura-pura masuk ke dalam. Gitu. Jangan belagu, jangan sombong, jangan egois. Mentang-mentang sih bisa usaha ngasihin dia. Dia itu usaha kerja tanpa penghasilan. Kerjanya lebih berat ketimbang kita. Iya, coba malam-malam anak nangis. Mah tuh bocah nangis mulu, diantep mulu. Nggak bisa tidur nih. Urusan ini sama kita. Gantian sesekali. Seminggu gue. Kau yang kerja atau diem. Aku lagi libur. Aku mau mengurus anak-anakku. Pusing-pusing. Nyuci, masak, segala macam. Coba. Bagaimana kita menjadi ahli jannah. Sementara kita sama keluarga seperti itu. Bagaimana kita ahli jannah. Kadang hati kita terlalu ruwet. Sehingga ibadah itu STMJ. Kata murid Abi itu, apa kau bilang STMJ? STMJ itu sholat terus, maksiat jalan katanya. Saya memikirkan Abi bicara itu termasuk dalam rumah tangga. Ternyata saya ini STMJ. Sholat terus, maksiat jalan Nabi saya ini. Sampai nangis orang itu. Yang lucunya lagi kalau lebaran itu. Yang minta maaf yang duluan siapa coba? Istri. Udah sama kita. Dia susah, capek. Dimarahin dulu. Mesti sama kita yang duluin tuh. Terima belagu begitu datang-datang. Istri, Pak, maafin saya Pak. Mestinya kita yang nangis sama dia tuh. Dia capek melahirkan anak kita. Dia cuma ketitipin. Nitipin nutfah. Jadi manusia yang mulia. Coba tidur susah, miring salah. Mengkurap apa lagi. Celentang genggap. Melahirkannya sampai olah-olah. Ngeden tuh. Sampean ngeden 1000 kali angger keluarnya bau lah. Tapi wanita ngeden melahirkan anak kita. Coba. Tapi kita tidak memikirkannya dan merendahkan istri kita. Merasa dosa enggak sih? Enggak lah. Allah Rabbi. Itu. Boleh yang nanya lagi boleh. Ditahan marahnya itu hebat. Maaf Pak Yai. Ya, boleh. Ya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak Yai. Perkenalkan diri, nama saya Pak Kusnari. Kusnari. Saya adalah termasuk salah satu jamaahnya Pak Mahfud Rodri di Masjid At-Taqwa. Ajib. Memang benar saya baru sekali ini bersama rombongan ini. Iya. Nah, ini Pak, yaitu semuanya yang barusan disampaikan masih hangat banget tentang Hari Raya Idul Fitri. Jadi ini khususnya keluarga saya ya. Jadi seolah-olah itu setiap hari raya itu
hanya simbol sekedar mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Tapi setelah itu kembali lagi seperti biasa gitu ya. Jadi ya apa, entah ngomongnya keras, entah buatan anak cucu teman-teman. Yang ingin saya tanyakan, saya sebagai kepala rumah tangga, bagaimana nyikapin hati saya supaya tetap tenang. Itu tadi. Pak. Ya, terima kasih banyak atas pencerahan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tadi Pak. Begitu kembali, karena yang memberikan hidayah taufik itu adalah Allah. Kita hanya sebatas menasihati dengan memberikan perilaku yang baik sebagai contoh. Sambil kita tetap mendoakan, ya Allah ampuni keluargaku. Jadikan turunan-turunanku ahli-ahli jannah ya Allah. Kayakan turunanku dengan kaya yang sosial ya Allah. Selalu seperti itu. Siapa tuh dengan doa. Selemah-lemahnya iman itu kita menyampaikan yang dengan doa. Dan selalu seperti itu. Ingat kepada anak cucu mantu. Begitu kita kesel, doakan seketika. Karena atau di saat kita terbayang anak itu, atau cucu anak kita yang jauh, atau cucu kita yang jauh dengan nakalnya, begitu terbayang, hakikatnya itu Allah yang membayangkan itu. Supaya apa? Kita ingatnya supaya jadi doa, supaya jadi ibadah. Ya Allah, jadikan anak-anakku ahli jannah. Ampuni dosa-dosanya, jadikan ahli jannah. Dan kayakan dengan kaya yang sosial ya Allah. Itu tenang. Terserah Engkau ya Allah. Karena aku melaksanakan perintahmu. Ud'uni, mintalah kau kepadaku. Aku itu melaksanakan perintahmu. Berdoa itu. Kalau kita kan nuntut kepada Allah. Berdoa itu melaksanakan perintah Allah. Setelah berdoa, husnudon, yakin ke depan Allah akan memberi yang terbaik. Ya sebenarnya Sukabi juga sama Pak ya. Itu Pak. Itu ke murid-murid pengennya begitu dinasihatin langsung pada tak gitu pengennya begitu. Tapi ya banyak yang bandel. Begitu melihat murid yang bandel, tetap ya Allah dia adalah muridku. Ampuni dosanya. Beri dia hidayah taufik. Jadikan dia ahli jannah. Kayakan dia dengan kaya yang sosial ya Allah. Jadi nggak pernah marah gitu tuh. Datang lagi ya sayang baik gitu. Yang dimarahin dengan apa? Datang lagi nggak bosan-bosan. Itu sama Ustadz tuh, udah lama tuh nggak datang itu. Sekarang datang lagi, diterima lagi. Kang Dim kangen Kang Dim. Selalu seperti itu Pak. Sehingga pandangan dan perasaan itu menjadi amal ibadah yang luar biasa. Jadi tidak ada kebencian. Tidak ada kekesalan dan tidak ada kegelisahan. Yang kita gelisahkan cuma satu. Hidup ini takut Allah tidak suka sama kita. Saya sama keluarga apa sama anak-anak cucu, saya nggak marah. Kalau anak nangis waktu kecil, maksud udah SD lah umum. Kalau nangis biarin aja. Nggak diopenin. Saya ingat sama orang tua. Begitu saya nangis, kesal sama kakak. Nangis, pengen ditolong maksudnya apa? Orang tua tuh diem aja. Lama-lama kita capek sendiri. Apa kata orang tua? Jang Dede, udah tak nangisnya. Ya kita kan malu sendiri. Akhirnya dikasih uang. Enggak begitu kita nangis ngadat kemudian. Udah, buat jajan buat kamu. Enggak itu orang tua. Saya juga ikuti itu. Begitu anak nangis, diemin be. Kata ibunya apa? Anak nangis diemin baik. Yang lagi nangis, pengennya lagi nangis, ya susah. Biarin aja dulu, nanti bosan sendiri. Udah capek, lama-lama kan tidur juga. Udah bangun tidur, nah kita ajak mau jajan apa sayang. Nah itu. Akhirnya apa sampai sekarang nggak marah. Itu dia malu ke kita. Anak-anak Abi ini, ada apa-apa itu komunikasinya dengan ibunya. Nih tolong bilangin ke mama ya anu. Ya kamu bilang aja sendiri. Malu gitu. Cucu saya yang kecil aja baru nyampe ke sini itu salah tingkah Pak. Malu kayaknya sama saya itu. Awal-awalnya tuh. Udah ada lama ada 1-2 jam. Nah baru akrab lagi. Nah, ini kalau dia biasa hari Minggu datang mau mesin. Itu pertama datang tuh pada malu. Tapi udah ada sejam 2 jam ya biasa lagi.
Itu akibat apa? Bahasa sikap kita. Sesama anak itu bahasa itu cinta, sayang, cantik, solehah kalau kepada istri. Enggak kamu, nah. Selalu cinta, sayang, cantik. Karena itu firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan syadida. Dari bahasa yang baik itu Allah akan menjamin dua hal. Memberi bonus. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan meluruskan semua amalmu, tingkahmu, usahamu, perilakumu, pergaulanmu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Itu dari bahasa yang baik saja. Di bahasa yang baik itu jadi ampunan. Jadi penyelamatan. Buktinya apa? Nah, kemana Habib pergi? Ada saudara di sana banyak. Rebutan kita itu. So, kalau keeretan itu rebutan. Habis di sini, wah. Jadi silaturahmi di sini setengah jam. Itu udah disediain, kita harus ke sana. Ayo, udah muter di tuk-tuknya mau jadi nggak bisa cepat itu. Kalau ke Cikampek sama itu rebutan. Pengen disilaturahmi. Karena kita berusaha dengan akhlak. Nah, cuman itu logonya yang susah. Tekad dan kesungguhan tegakkan akhlak mulia. Karena pakai logo itu, jadi kalau kita merenggut sama istri, katanya tekad dan kesungguhan, susah gitu. Jadi malu dengan itu.